balik lagi di Obadi. Hari ini kita akan ngebahas perkara pendukungnya Pak mantan presiden. Udah tahu kan mantan presiden yang mau dibahas ini siapa? Kan nggak mungkin mantan presiden Soekarno, ya kejauhan lah. Lagian apa masih ada pendukung Pak Karno yang masih sugeng sampai saat ini? Ini yang mau kita bahas itu beneran pendukung yang ya gimana ya, ngelihat mereka itu mememaskan maksudnya. Ngelihat mereka itu kayak pokoknya aku udah diberikan rasa belas kasihan intinya. Buat kita yang setidaknya ngerti politik, bikin ngelus dada. Beneran, ini sungguhan loh, bukan bohongan. Kita lahir dan hidup di dunia ini buat bersuara demi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mudah dikibulin sama tokoh-tokoh mereka. Sebenarnya mereka itu ngerti, tahu bila dibohongin. Tapi namanya pendukung tanpa panca indera, ya udah, lebih pasnya panca inderanya tidak dipakai dengan baik. Mau tak jelaskan, meski panjang, lebar, kali tinggi, kali keliling hingga 1 juta berlipat-lipat, dia tetap nggak mau tahu. Dan Pak Jokowi itu yang kita bahas ini, itu orang yang ngerti banget soal kayak ginian. Tadi kan sudah ditampilkan ada beberapa screenshotan thumbnail, itu loh cover dari tayangan-tayangan di channel pendukung Pak Jokowi. Rata-rata atau yang tadi sudah tak tayangkan, tak sampaikan itu, bikin prediksi yang ngawurnya sudah langit, alias sampai susah kita ralat. Gimana kita mau berdebat sama mereka? Lawang cara ngasih dukungannya dengan cara yang sesat kayak gitu, menghalalkan segala cara. Dan satu benang merah, judul-judul tadi mengarah pada ngiring persepsi. Ini nih Pak Roy, Dr. Tifa, sama Pak Rismon itu ditersangkakan bila perlu masuk bui. Padahal mereka semua tahu ngiring persepsi atau opini itu nggak dapat apa-apa. Lambo uwes dibanding ngiring opini, pilih ngiring wisatawan ke tempat-tempat wisata. Ngiring pembeli potensial melakukan transaksi dengan usaha kita. Kan malah dapat untung. Ada yang tahu ngiring asumsi rakyat itu akan tidak dapat apa-apa. Ya kalau asumsi yang disimpulkan benar, kalau salah gimana? Kalian nanggung resiko loh. Tadi kan pada udah dilihat toh, mungkin beberapa terbaca kalau mayoritas konten kreator pendukung Pak Jokowi itu maunya Pak Roy sama Dr. Tifa sampai Bang Rismon itu sedang ditersangkakan. Padahal sampai sekarang apa polisi berani manggil mereka lagi buat dimintai keterangan? Polda Metro sebagai aparat penegak hukum yang menerima pengaduan Pak Jokowi tidak ngapa-ngapain tuh sekarang. Pihak Pak Roy udah dimintai keterangan ataupun pihak Pak Jokowi. Malah ijazahnya yang diributkan itu sempat berada di Polda menjalani tes keaslian. Cilakanya polisi menyatakan ijazah Pak Jokowi itu identik, sekali lagi identik. Identik sama otentik itu kan beda. Dan Voicer tahu bedanya dong, apakah identik atau otentik. Padanan kata dari asli, original, bukan sekedar mirip. Ini polisi Indonesia itu top nyebut identik kayak seolah sama dengan otentik. Dengan menyimpulkan begitu, polisi Jakarta ini bingung. Mau diteruskan kok malah ketahuan tentang dugaan ijazah palsu. Kalau berhenti diserang terus, serba angel kan mereka. Akhirnya apa? Tebak-tebakan mereka bersifat spekulatif. Pokoknya nyerang semua yang kritik Pak Jokowi. Ya akhirnya hampir banyak topik yang mereka semua ambyar merucut. Kalkulasi mereka kalau Voicer mau tahu, sampai detik ini nggak terbukti apapun. Di laporan Pak Jokowi itu kan sebenarnya belum ada yang ditersangkakan. Mau menersangkakan atas dasar apa? Tudingan yang menjelek-jelekkan nama Jokowi. Memang penegak hukum sudah memanggil pihak UGM yang berwenang mengeluarin ijazah Pak Jokowi. Kan enggak juga. Enggak berani mendatangkan kampus yang ngeluarin ijazah. Otomatis polisi kayak hanya ngulur waktu. Buying time serba ewoh kabeh. Mereka ngerti diteruskan malah kasusnya tambah jelas. Sehingga atas laporan Pak Jokowi diambangkan atau tidak disikapi dengan jelas. Dan mereka, para pendukung itu nggak sadar jika analisis atau prediksinya jauh dari kenyataan.
sok-sokan bilang yang ngebongkar perkara ijazah Pak Jokowi jare mau ditersangkakan, mau dibui, dimasukkan tahanan, ditangkap. Nyatanya dapat panggilan polisi saja ndak ada. Yang model ginian ngapain sih dipercaya? Pfizer, mereka itu sebenarnya nggak punya tangan panjang dan mereka itu nggak punya info yang cukup valid. Jadi pada nggak bisa dipercaya. Kok berani-beraninya memastikan Dr. Tifa dan teman-temannya yang meragukan ijazah Pak Jokowi bakal segera ditahan. Dari dulu kelompok-kelompok itu bergantian bikin konten. Kontennya ya kayak begitu, sampai sekarang tidak kejadian sama sekali. Dusta kok bagian dari hidup sehari-hari. Apa enggak malu gitu? Dan aspek bahasa menyusun thumbnail saja itu sudah enggak well. Kesannya bombastis. Senyatanya ya makcrit kayak kita mau nuang cuka ke bakso atau soto itu loh. Apa mereka punya info orang dalam, maksudnya itu di Polda. Asal ada info mau pemeriksaan kok hubungannya sama tahanan. Sampai penyidik balik dari Jepang mereka tahu. Namun lagi-lagi prediksi ada pemanggilan sampai masuk sel buat teroris Dr. Tifa, Pak Roy sama Pak Rismon. Nggak pernah kejadian. Dari para konten kreator tadi, nggak ada tuh yang dikagumi sama televisi sampai dipanggil buat acara debat. Sedang orang-orang modelan Pak Refli Harun, Prof. Mahfud, Pak Rocky Gerung, dan yang ngomen di YouTube Pak Jokowi itu nggak sekali dua kali dihadirkan di debat TV. Oh ya, saya nggak mau nyebut itu tadi yang tak tayangkan di pembuka atau channelnya siapa, itu kita sebutkan mereka bisa besar kepala, malah tambah tenar nanti. Intinya mereka pro wong sumber ada di jaringan YouTuber Nusantara. Bila berbicara kapasitas, ya bisa diadulah gimana cara mereka ngonten sama yang sering kritik Pak Jokowi juga. Kualitas kontennya kayak apa? Pak Jokowi sendiri lagi tertekan dan tidak tenang. Kondisi itu menyulitkan. Wong soal ijazah itu malah diramaikan pendukung mereka sendiri. Bagi saya, isu ijazah akan begini terus, tidak selesai-selesai. Ada sisi keuntungannya sih, seakan-akan Pak Gibran sama Pak Jokowi merasa jadi pesakitan, dijelek-jelekin. Persis waktu Pak SBY. Pak SBY mundur dari kabinet Bu Mega dulu, kasusnya hampir mirip. Bedanya dulu medsos masih terbatas dan nggak semasif seperti sekarang. Itu berpengaruh besar. Jadi gimana? Tahu kayak begini, Nek. Saya sih ogah ngedengerin, apalagi mempercayai konten-konten kreator dari kubu sana itu isinya paling gitu-gitu aja. Sok memprediksi, tapi salah terus. Sekian Obadi hari ini, kita ketemu di Obadi selanjutnya.